malakaini Darul Mutakabbir secara bahasa ruqyah itu artinya bacaan atau mantra-mantra, jampe-jampe, itu disebut ruqyah. Dan pengobatan ruqyah merupakan salah satu teknik pengobatan yang tertua di dunia, karena ruqyah ini sudah ada bahkan sebelum baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi ini pengobatan manusia yang sudah cukup tua menggunakan jampe-jampe. Begitu Allah mengutus Rasulullah di kota Mekah, Islam pun mengatur pengobatan ruqyah, tetapi menggunakan bacaan dan doa-doa yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan mana ruqyah syirkiyah, mana ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah adalah bacaan yang menggunakan firman Allah ataupun doa-doa Rasulullah SAW. Artinya sesuai syariat, karena begitulah yang dicontohkan Nabi. Selain itu disebutnya ruqyah syirkiyah. Dan ironisnya sampai masa sekarang pengobatan ruqyah syirkiyah masih tetap berlangsung. Kalau di zaman jahiliyah mereka menggunakan bacaan-bacaan, mantra-mantra, menggunakan bahasa Arab kuno yang orang Arab sendiri nggak paham bahasa itu, artinya itu nggak paham. Sama kayak kita, kalau pernah dengar jampe-jampe, mantra-mantra Sunda Wiwitan atau Sunda kuno, kita sendiri nggak paham artinya, kita ke siapa kita nggak tahu. Makanya ketika seseorang melakukan pengobatan, mencari kesembuhan melalui ruqyah syirkiyah, tentu sesuatu yang diharamkan ataupun dilarang dalam ajaran kita. Di sini SDG mencoba untuk mengenalkan pengobatan yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah ruqyah syirkiyah. Walaupun bacaan ruqyah nanti yang dibacakan ayat-ayat yang sering kita dengar, tapi hawanya beda. Tiap hari kita dengar Al-Fatihah, tetapi ketika tim ruqyah yang membacakan Al-Fatihah, rasanya itu beda. Gak sedikit yang muntahnya keluar kecoa, cicak, coklat, juga apa yang dimakan. Apalagi habis makan nasi kuning, itu muntahnya banyak biasanya. Ya seperti itu. Dan aturan nanti ketika prosesi ruqyah ini dilakukan, peserta diharapkan duduk dengan rileks, tenang, jangan menyender, dan sambil memejamkan mata untuk mendatangkan kehusyuan dalam mendengarkan ayat suci Al-Quran. Jadi selama prosesi ruqyah diusahakan mata dipejamkan. Nanti yang pakai kacamata, jam tangan dicopot dulu. Ya, jangan yang pakai baju cincin juga dicopot, ditaruh di tempat yang aman. Nah, kalau ada bawa dompet, ATM bisa diserahkan ke saya. Pinnya dia. Ya, paham semua ya. Nah, nantinya ketika pelaksanaan ruqyah
tiba-tiba badan terasa lain, ada hawa panas, ada terasa badan jadi tindih, napas sesak, jantung berdebar-debar. Ketika menghadapi situasi seperti itu, diharapkan tetap fokus dengan bacaan yang dibaca. Tiba-tiba badan terasa lain. Apalagi ketika perut kita terasa pusing, kepala terasa mual. Balik. Balik. Ya. Itu harus lebih fokus lagi, karena hal yang kita rasakan itu menunjukkan bahwasanya badan kita itu lagi gak bagus, lagi tidak sedang baik-baik saja. Khawatir ada makhluk yang ada di dalam tubuh kita. Makanya nanti tim ruqyah itu akan membantu ketika ada gejala mual mau muntah, akan dibantu untuk memudahkan muntahan itu keluar dengan teknik totok, tepuk, usap, dan lain sebagainya. Dan nanti ketika tetangga kita ada reaksi mau muntah atau dia teriak, nangis, dan lain sebagainya, kita yang duduk di sampingnya jangan kepo, maka dibuka ngelirik, kenapa di sebelah, apa nih? Ya jangan kepo, udah kita fokus aja. Mau kayak gimana pun sebelah kita, muntah kayak gimana, cuekin aja, anggapnya nggak kenal. Agar apa? Agar tidak mengganggu konsentrasi kita. Kalau memang ada yang membahayakan, kita pasti akan bangunin atau suruh bergeser. Jadi selama prosesi ruqyah, peserta diharapkan duduk dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil memejamkan mata. Kecuali udah selesai, nanti baru boleh buka mata. Seperti itu. Paham semua? Paham ya? Bisa kita mulai? Bisa ya? Dan nanti kalau muntah itu, muntahannya taruh di plastik ya. Jangan dimuntahin ke kanan atau ke kiri. Ya bahaya, nanti ada teman kita juga jadi muntahannya di dalam plastik, dan ada tisu itu untuk melihat muntahannya, warna dari muntahan, karena itu juga untuk menilai penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Biasanya muntahan itu ada 4 warna. Yang pertama bening, yang kedua warna kuning, tingkatannya lebih tinggi lagi. Setelah kuning merah, setelah merah keluar warna hitam. Nah kalau udah warna hitam itu, wow, sering tapak di gunung biasanya itu. Jadi penyakit itu parah, makhluk yang ada di badannya itu betul-betul udah besar dia energinya dan berusaha untuk bertahan di dalam tubuh kita. Ya. Baiklah, semuanya udah dapat ininya, besek semuanya udah ya.